Tes. Halo semuanya. Halo, halo, halo. Oke, hari ini kita akan membahas tentang peer-to-peer lending ya. Jadi sambil menunggu eh, perwakilan dari Esta Capital, mungkin saya mau menyapa dulu sobat investor yang sudah hadir di sini. Selamat malam semuanya. Suara saya apa sudah terdengar jelas? Halo Pak Kris. Suara saya apa sudah terdengar jelas? Oke. Halo, halo. Oke, ini kita menunggu Pak Setiawan untuk bergabung ya. Gimana nih, sudah eh, akhir bulan, pastinya sudah gajian dong. Ada ndak yang sudah bisa disisihkan untuk ditabung? Ketik ya di komen ya, kalau seandainya sudah ada yang bisa ditabung. Oke, jelas Pak. Oke. Ya, ini masih menunggu. Kita masih menunggu. Ya, bagi sobat investor yang sudah hadir, hari ini kita akan membahas tentang peer-to-peer lending. Nah, kita akan coba lihat kira-kira peer-to-peer lending ini cocok nggak sih untuk kita jadikan sebagai alternatif investasi. Dan kebetulan saya berkesempatan untuk mengundang salah satu perwakilan dari peer-to-peer lending yang ada. Oke, ini saya akan coba lihat apakah sudah ada. Oh, tampaknya masih belum ya. Bentar ya. Oke, teman-teman, sambil kita menunggu dari Esta Capital ya, mungkin kita coba ngobrol-ngobrol nih. Suara yang kiri mute, bentar. Oke, sudah dua-duanya sudah terdengar. Oke, ini Pak Wawan katanya sudah join. Coba saya lihat ya. Oke, halo semua. Oh ya, ini sudah ada. Oke, saya Pak Wawan. Halo Pak Wawan. Halo, malam Pak Dodi. Ya, apakah sudah terdengar Ah, suara saya, Pak? sudah. Iya, suara saya jelas kan nih Pak? Kalau dari saya sih jelas. Dari sobat investor yang lain Jelas gimana ya? suara? Sudah jelas belum? Oke, nggak ada No, suara. no, no sound katanya. Nggak ada suara ya? Bentar, nggak ada suaranya. Bentar, bentar. Yang lainnya kedengaran suaranya enggak? Jelas ya. Kalau suara saya jelas, kalau suaranya Pak Wawan aman ya. Jelas banget saya. Aman.
Pak Doni. Oke, Ya. ya kita akan mulai saja. Terima kasih Pak Setiawan yang sudah Selamat. Pak Setiawan ini adalah Head of Marketing dari Esta Capital. Dan nanti malam ini kita akan ngobrol bareng nih tentang peer-to-peer lending khususnya yang produktif bersama dengan Pak Wawan. Nah, Pak Wawan, Ya. saya biasanya menyapa teman-teman yang ada di Instagram ini dengan sapaan di YouTube Sobat Investor. Jadi kita samakan aja ya Sobat Investor gitu untuk Sobat, menyapa. sobat Nah, investor ya. Ya, selamat malam sobat investor. Selamat join nih di IG Live kita malam ini. nah mungkin saya sedikit cerita dulu ya. Saya bahkan karena kan ada beberapa yang mengenal dari Doni Bicara Investasi ini pada tengah-tengah ataupun pada sejak awal. Tapi bagi teman-teman kalian yang mungkin mengenal channel Dodi Bicara Investasi ini, tentunya tahu kalau episode pertama di 5 sampai 6 episode pertama itu adalah tentang peer-to-peer lending. Jadi silakan coba di browsing di channelnya Dodi Bicara Investasi, kemudian di sort dari date-nya, maka yang paling awal itu memang tips memilih peer-to-peer lending. Nah, kebetulan sepanjang 2020 kemarin saya nyaris tidak ada konten tentang peer-to-peer lending karena memang pada saat itu kondisinya sedang pandemi. Jadi saya putuskan untuk coba stop dulu untuk buat konten dan di 2021 ini saya kembali membahas peer-to-peer lending setelah kondisi perekonomian mulai pelan-pelan pulih. Nah, Ya. Nah di sini kebetulan ada Pak Wawan yang nanti akan menemani kita. Mungkin saya akan langsung aja Pak Wawan tanya nih Pak Wawan. Boleh. Menurut Siap, Pak, Pak Dodi. sudah sempat cerita ke saya apa itu peer-to-peer lending. Nah, kalau menurut Pak Betul. Wawan, peer-to-peer lending itu apa sih? Oke. Mungkin sobat-sobat investor juga ada yang baru mengenal gitu ya, istilah peer-to-peer lending itu apa sih sebenarnya. Nah, peer-to-peer lending itu sebenarnya adalah sebuah platform, ya, sebuah platform di mana kita mempertemukan istilahnya yang pemberi dana dengan yang penerima dana. Jadi kita berada di seperti mempertemukan di kedua sisi ya, yang biasa kalau di peer-to-peer itu kita menyebut pemberi dana itu lender gitu ya Pak. Makanya disebutnya peer-to-peer lending gitu ya. Dan juga yang menerima dana itu kita sebut borrower. Jadi kita ini mempertemukan antara lender dan borrower seperti itu. Nah, kalau bicara peer-to-peer lending sendiri, memang mungkin format ini cukup baru ya sebagai salah satu instrumen berinvestasi gitu ya, pendanaan ya. Tetapi sebenarnya aturan-aturan peer-to-peer lending ini sudah ada gitu ya. Jadi kalau saya mengacu kepada aturan BI, itu aturan BI nomor 18 tahun 2016 itu ya memang ada ya tentang penyelenggaraan proses transaksi pembayaran. Yang pasti salah satu yang kita sudah peer-to-peer lending itu juga ada pengawasnya ya lewat di otoritas jasa keuangan. Nah di POJK sendiri itu di POJK nomor 77 itu mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi digital Pak Dodi. Jadi sebenarnya peer-to-peer lending ini sesuatu yang walaupun terkesan baru, tetapi sebenarnya aturannya sudah ada gitu loh. Aturan mainnya sudah ada. Oke, wah menarik ini. Jadi mungkin saya ceritakan sendiri sedikit ya kepada sobat investor ya. Saya sendiri investor atau mulai mendanai di peer-to-peer lending itu sejak 2017. Nah, jadi saya sempat mendanai kurang lebih total ada 5 perusahaan memakai jasa dari 5 perusahaan fintech peer-to-peer lending dan mendapatkan benefit dari pendanaan peer-to-peer lending ini. Nah, mungkin bisa ditambahkan tidak Pak Wawan, kira-kira peer-to-peer lending kalau di antara instrumen investasi yang lainnya itu posisinya seperti apa? Misalnya ya, kalau tanya dengan orang tua kita, mereka kan pasti kenal dengan deposito gitu ya. Kalau di deposito kan kita punya dana, kemudian kita masukkan ke bank, bank kan akan memberikan yang namanya bunga atau imbal hasil gitu ya. Kalau di saham, milenial, itu kan kita beli sahamnya, kita bisa dapat 2 keuntungan dari kenaikan harga sahamnya, yang kedua dari dividen, kalau memang disimpan lebih dari 1 tahun perusahaannya bagi dividen. Nah, kalau peer-to-peer lending sendiri, istilahnya investor itu bisa dapat cuan dari mana ini Pak Wawan? Dapat untung dari mana kira-kira? Oke, dapat untungnya dari mana ya? Nah, jadi kalau peer-to-peer lending tadi
positioningnya gitu ya di antara instrumen-instrumen investasi yang tadi Pak Dodi sebutkan gitu ya. Peer-to-peer lending sebenarnya berada di antaranya gitu ya, dimana kalau bicara kayak tadi Pak Dodi bilang saham ada kenaikan dan segala macam, memang sifat investasinya lebih aktif ya, artinya fluktuatif sekali gitu ya. Sedangkan kalau di bank seperti deposito gitu ya, reksa itu kan lebih lebih cenderung stabil, lebih steady seperti itu ya. Nah, kalau melihat positioning peer-to-peer sendiri ya itu di antaranya gitu ya, artinya dia sifatnya masih steady, stabil gitu ya, tetapi imbal hasil yang bisa didapatkan justru di atas suku bunga bank seperti itu. Oke. Tadi sempat terputus Pak Wawan, tapi yang saya tangkap Oh tadi iya, dia memberikan semacam return yang fix ya, yang dijanjikan di depan ya. itu yang iya betul seperti itu. Jadi 15% per tahun gitu ya. iya Oke. betul. Jadi punya kecenderungan yang steady sih sebenarnya, investasi yang sebenarnya lebih 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 tenang gitu ya. Ombaknya nggak ini nggak Oke. nggak tinggi. Oke. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Wawan sebelum kita masuk ke Esta Capital. Kira-kira tadi kan sudah diceritakan nih potensi dari return-nya itu kita kurang lebih seperti apa ya. Jadi Ya, lebih ke arah fixed income. Jadi persentase, ya, janji persentase selama mungkin diukur dalam per tahun gitu ya. Misalnya 10% per tahun. Nah, kalau potensi resikonya untuk peer-to-peer lending itu lebih ke arah apa, Pak? Kalau saham kan potensi resikonya ketika kita beli, kemudian salah beli saham, atau timingnya tidak pas, kemudian ada penurunan ya, nilai. Atau even kalau kita beli perusahaannya itu ternyata bangkrut, ya nilai kita jadi nol gitu ya, investasi saham kita. Nah, kalau peer-to-peer lending iya. ini sebenarnya resiko bagi investor sebelum, kan pasti penting ya bagi investor untuk tahu resikonya apa ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Pasti, Pak. pasti, iya, iya. Iya, oke. Buat sobat-sobat investor juga yang pengen lebih mengenal peer-to-peer ya. Sebenarnya peer-to-peer lending tentunya semua investasi memiliki resikonya masing-masing ya Pak Dodi ya. Resikonya masing-masing. Nah, namun kalau di peer-to-peer lending itu yang tadi katakan saya sifatnya memang dia lebih steady gitu ya, lebih memberikan imbal hasil yang fix gitu ya, yang pasti. Untuk mitigasi resikonya tentunya kita juga ada memiliki beberapa mitigasi resiko ya. Salah satunya adalah nanti kita bongkar juga ya mengenai credit scoring, mengenai adanya asuransi kredit. Jadi ada sistem tanggung renteng ya. Jadi banyak sekali tergantung dari jenis-jenis pendanaannya juga gitu ya. Kalau di Esta kebetulan kami memang hanya menyalurkan pendanaan yang produktif Pak. Jadi salah satu ini juga penting ini kalau dilihat dari mitigasi resikonya, kita memberikan atau pembiayaan pendanaan kita itu kepada orang-orang memang yang untuk modal usaha, untuk menambahkan modal usahanya mereka ya, dalam bentuk di sektor memang target kita adalah UMKM Pak. Nah, jadi ini memang kita pendanaan yang makanya disebut produktif itu tadi karena kita juga, hanya memberikan pendanaan kepada pegiat-pegiat usaha mikro, kecil dan menengah seperti itu, Pak. Oke, ya terima kasih Pak Wawan. Mungkin kita langsung masuk saja Ya, Pak Wawan. Jadi mungkin bagi sobat investor yang pernah nonton episode pertama di video Dodi Bicara Investasi, saya sendiri memberikan 5 kriteria Pak dari bagaimana sih kita bisa menentukan peer-to-peer lending baik atau tidak. Nah, Esta Capital sendiri oke. setelah saya review itu juga memenuhi kelima ini. Mungkin kita akan bahas satu-satu ya Pak ya. Nah, di Oh 5 gitu, oke baik, Pak. peer-to-peer lending yang baik ini, pilar pertamanya itu harus punya izin resmi dari OJK. Nah, mungkin bisa diceritakan nggak, Oke, Pak Wawan, proses dari status dari Esta Capital itu apa? kita Saat kapital. kita terdaftar, punya izin, prosesnya itu sampai ke sana itu sejarahnya seperti apa? Dan Sejarahnya. apa sih bedanya peer-to-peer lending yang tidak ada izinnya dan ada izinnya? Mengapa sampai sepenting itu kita harus pastikan kalau peer-to-peer lending itu punya izin? Oke, oke. Nah, ini menarik nih Pak Dodi karena banyak sekali
pengertian dalam di masyarakat ya tentunya ya. Begitu dengar kata-kata fintech gitu ya, terkesan seperti identik gitu ya, berkonotasi dengan yang pinjol ya, kita kenal dengan pinjol atau pinjaman online. Padahal pengertian fintech sendiri tidak apa sekecil itu gitu ya. Fintech itu sebenarnya luas ya, artinya fintech itu adalah financial technology di mana pemanfaatan sekarang apalagi di zaman pandemi ini ya orang malas keluar dan segala macam ya, semuanya berbasis digital, berbasis teknologi. Nah, perkembangan fintech ini sangat menarik gitu ya, sangat menarik gitu. Nah, sehingga tadi mengenai pengertian fintech tadi terkesan yang membedakan antara yang berizin sama yang tidak ada izin OJK-nya ya, itu karena konotasinya saja. Tapi, nah, untuk di peer-to-peer, di Esta Capital sendiri, sambil saya ceritakan juga sejarahnya ya, kita Esta Capital itu berdiri di 2017, Pak Dodi. Ya, di 2017, ketika kita berdiri itu kita sudah mendaftarkan diri gitu ya ke Otoritas Jasa Keuangan di OJK. Jadi di tahun 2017 kita sudah terdaftar di OJK. Ya, dalam perjalanannya di 2018 kita sudah launching juga website sehingga para lender kami itu bisa udah memulai pendanaan melalui website ya secara digital base gitu ya. Nah, lalu di 2019, nah akhirnya kita mendapatkan izin dari OJK. Jadi proses dari kita mendaftarkan diri sampai terdaftar sampai kita berizin itu 2 tahun gitu ya Pak Dodi. Nah, untuk mendapatkan itu. Nah, seperti yang tadi di awal sedikit saya singgung mengenai aturan BI dan POJK ya, tentunya aturan-aturan ini sudah ada gitu ya. Jadi penyelenggara peer-to-peer lending seperti Esta Capital ini, ketika kita sudah mendapatkan izin OJK, karena tadi prosesnya 2 tahun ya, sampai mendapatkan izin OJK, nomornya KIP 129 ya, kalau nanti bisa sobat-sobat investor juga cek ya di ojk.go.id ya. Nah, itu pasti melalui sebuah aturan-aturan atau regulasi-regulasi yang sudah kita harus penuhi gitu ya, kita harus penuhi sehingga secara legalitas penyelenggara peer-to-peer lending seperti Esta Capital ini tentunya melalui proses-proses yang tentunya tidak mudah juga ya untuk mendapatkan izin itu ya. Nah, di 2019 lalu masuk ke 2020 memang ada masa pandemi, tetapi kita tidak menghentikan Esta Capital dalam growth ya, artinya kita mengembangkan terus layanan-layanan yang ingin kita berikan kepada lender-lender gitu ya, kepada masyarakat. Nah, akhirnya di 2020 kita melaunching aplikasi Pak Dodi, kita sudah ada aplikasinya. Jadi kita sudah ada tersedia di Android, juga tersedia di iOS ya. Jadi di Google Play Store sudah ada, di App Store juga sudah ada. Di tahun 2020 itu kita sudah launching aplikasinya gitu. Dan di 2021 ini justru kita terus berkembang gitu ya, terus halo. Ya, ya. Ya, di 2021 ini ya kita terus growth gitu ya, dan akhirnya kita juga sudah bekerja sama bahkan partner gitu ya, partnership dengan institusi keuangan bank. Ya, kita sudah sign, kita sudah ada channeling dengan beberapa bank nasional, ada BRI, ada BNC gitu ya, terus ada beberapa juga dari bank-bank BPR ya, Perkreditan Rakyat. Oke. Jadi kalau yang saya simpulkan dari Esta Capital sendiri sudah terdaftar dan berizin ya, punya izin usaha ya Pak. Sudah berizin, betul. Ya. Kita cek di website OJK, bahkan tidak semua peer-to-peer lending itu punya izin. Fintech peer-to-peer lending tidak semua punya izin. Kalau nah, secara data up to date juga Pak Dodi, ini kan baru update bulan Mei nih, kebetulan OJK baru merilis update-nya juga. Itu yang peer-to-peer lending yang sudah berizin di OJK itu hanya 57 saat ini. Oke. Yang terdaftar 81. Jadi total hanya sekitar 138 ya. Jadi sebenarnya tidak banyak gitu ya, tidak banyak gitu. Oke. Nah, ini juga yang menjadi pilar pertama saya Pak, ketika kita memilih peer-to-peer lending yang kalau bisa sudah
tidak hanya terdaftar tapi juga sudah punya izin usaha. Sudah Karena saya berizin, juga sudah betul. bisa Ya. baca peraturan-peraturan yang itu, Pak. Jadi peer-to-peer lending yang punya izin usaha harus secara reguler memberikan laporannya ke OJK. Ya benar ya Pak Betul ya. sekali Pak Dodi, betul Pendanaan sekali. apa pokoknya harus diberikan ke OJK sehingga OJK Betul, tahu setiap bulan. betul. Sebagai Nah, otoritas pengawas kami gitu ya, OJK juga punya wewenang, artinya semua transaksi yang kita lakukan di Esta Capital itu kita laporkan Pak Dodi ke OJK gitu. oke. Jadi betul-betul secara legalitas, secara aturan main, ini kita betul-betul ikuti aturan gitu ya. Jadi betul-betul resmi seperti Oke. itu Pak. Nah, jadi buat sobat investor yang ada di sini yang memang mungkin sempat mendapatkan tawaran misalnya peer-to-peer lending dan sebagainya, entah lewat ads, entah lewat HP, Ya, SMS gitu ya. Tolong sekali lagi ini yang paling penting dicek dulu. Apa punya enggak cek izin dulu. dari OJK. Karena kadang-kadang kalau kita Betul. baca di berita kan agak miris ya, ada fintech atau ada pinjol yang ceritanya itu miris sekali gitu, padahal ternyata Hmm. fintech atau pinjol tersebut tidak ilegal. Ilegal gitu ya, tidak punya izin. Nah, ini pentingnya kalau kita punya izin agar bisa diregulasi, agar bisa dipantau oleh OJK gitu ya, kurang lebih gitu ya, Ya, Pak. Nah, betul. Nah, selain OJK mungkin saya tambahin Pak Dodi ya, hmm, semakin meyakinkan nih sobat-sobat investor juga gitu ya. Cek di OJK, cek juga di API. Kita ada sebuah asosiasi ya, AFPI, itu adalah Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Itu resmi ditunjuk oleh OJK dan kita wajib menjadi dalam asosiasi tersebut gitu ya. Jadi saya pikir buat teman-teman atau sobat-sobat investor juga bisa cek juga tuh apakah ini peer-to-peer lendingnya terdaftar juga gitu ya menjadi anggota di API seperti itu. Nah ini juga satu yang karena kita asosiasi ini kan resmi ya, jadi dari OJK. Jadi ini juga salah satu barometer ya untuk bisa melihat apakah apa namanya peer-to-peer lending tersebut sudah berizin atau terdaftar di OJK seperti itu. oke. Nah, ini lanjut Pak ke pilar kedua. Bagaimana cara kita bisa menentukan peer-to-peer lending ini baik atau tidak. Nah, pilar kedua saya yang saya sempat mention di video saya itu adalah pendanaan yang disalurkan. Nah, kalau saya lihat di situsnya Ah, Esta Digital, pendanaannya sudah lumayan, lebih dari 100 miliar. Benar ya, Pak ya? betul, betul. Ya, saat ini kita secara data saat ini kita sudah 107 miliar, Pak. Ya, 107 dan miliar. kita sudah melayani, ya, kita sudah memberikan pembiayaan kepada sekitar 30.000 dari pengusaha-pengusaha UMKM, Pak, di Indonesia. Ya, Oke, nah kalau gitu kita langsung bahas nih Pak, mumpung pilar keduanya kan terkait dengan pendanaan. Nah mungkin kita langsung ya. bahas di produk-produk yang ada di Esta Capital, itu apa saja sehingga mungkin para sobat investor yang ingin untuk melihat Esta Capital ini sebagai pilihan atau alternatif investasi, itu bisa tahu kira-kira dana yang nantinya dia akan berikan atau dia akan tempatkan, itu sama Esta Capital disalurkan kemana nih Pak? Disalurkan mana? Oke, baik. Nah, ini yang masuk ke topik yang menariknya nih, Pak Dodi. Kita di Esta Capital sendiri, saya sebut produk pendanaan ya. Produk pendanaan kita punya dua jenis, Pak Dodi, saat ini. Ya, satu kita sebut sebagai Esta Weekly, satunya lagi Esta Monthly. Jadi dari namanya aja udah kelihatan nih, yang satu mingguan, yang satu bulanan. Seperti itu. Nah, bedanya apa? Oke, nanti kita bahas satu-satu ya. Saya masuk ke yang Esta Weekly dulu ya, mungkin ya Pak Dodi ya. Nah, dari namanya aja tadi yang saya bilang Esta Weekly. Apa sih keunikan dari pendanaan ini? Nah, ini sebenarnya Esta sendiri kan memang fokus ya kepada pegiat-pegiat usaha UMKM ya. Nah, untuk Esta Weekly ini memang kita lebih fokus ke yang mikro, Pak Dodi. Mikro, oke. Mikro, iya, ini mikro di mana mereka ini sebenarnya adalah sektor-sektor yang ya boleh dibilang sangat-sangat aktif ya dalam artinya perekonomian Indonesia itu pegiat-pegiat mikro ini aktif sekali gitu ya. Banyak kita temukan gitu ya pengusaha-pengusaha mikro misalnya di sepanjang jalan kita menuju ke kantor atau ini kita bisa lihat banyak sekali pedagang-pedagang ibaratnya di pinggir jalan di kaki lima seperti itu ya itu mereka mikro ya
di mana mereka itu sebenarnya aktif dalam berusaha ya gitu dalam perekonomian Indonesia, tetapi mereka itu banyak kan di sektor-sektor yang bankable Pak Dodi. Oke. Nah sehingga mereka juga tidak bisa dijangkau artinya oleh mereka bank ya. betul, sehingga sebenarnya secara real sektor real itu mereka betul-betul ada, tetapi dari atas kertas mereka nggak ada gitu kan, karena kalah artinya terhambat dari regulasi dan yang ada ya dengan aturan bank kan dan juga ketat ya seperti itu ya. Nah Mungkin saya sehingga tambahan inilah sektor. Pak Wawan. Jadi saya mau perjelas Ya, tadi ya mikro ya. Jadi boleh. kalau sobat investor kenal dengan singkatan UMKM, usaha Ya, mikro kecil mikro, menengah. kecil, Nah, menengah. Weekly ini ada di mikronya, malah lebih Di kecil mikronya daripada betul. ya oke. Ya, lebih kecil daripada kecil betul. Dan Jadi mikro ini yang kita susah sekali mendapatkan jangkauan pendanaan dari bank. Makanya tadi dikatakan banget unbankable. banget. Unbankable, unbankable. Ya, makanya ini yang saya mau titik beratkan karena di sini sebenarnya faktor kita sering ngomong UMKM, UMKM gitu ya, tetapi kita tidak bisa mungkin ada beberapa masyarakat yang melihat dia nggak bisa bedain gitu ya, artinya di sektor mana, di segmentasi mana ya. Padahal segmentasi mikro ini sangat menarik gitu menurut saya. Nah, itu satu poinnya, kita memang Esta Weekly ini hanya menyasar kepada segmen sektor tersebut, mikro. Yang kedua, dari Esta Weekly ini pengembalian kan sobat-sobat investor nanti dalam pendanaannya itu kan biasanya kan pengen dong dapat return, ya. Nah, returnnya ini hitungannya mingguan, Pak Dodi. Kalau Esta Weekly ini, apa sih yang diangsurkan setiap minggu dibalikan ke lender? Itu angsuran pokok ya, jadi dana pokoknya kita dan plus bunganya. Nah ini juga menarik. Ini hal yang menarik sekali di peer-to-peer lending seperti Esta Capital ini ya, yang produktif, di mana angsuran itu kita dapatkan mingguan, Pak Dodi. Esta Weekly ini menarik ya, pengembaliannya mingguan. Nah yang ketiga yang menarik lagi dari Esta Weekly ini adalah penyaluran pembiayaan ini hanya kita peruntukkan wanita, Pak Dodi, 100% wanita. Ini. Nah, kenapa? Ini ya Pak ya, Grameen Bank ya. Betul, sebenarnya konsep dasarnya itu dari Grameen Bank di Bangladesh ya, yang diciptakan oleh Muhammad Yunus sampai dia dapat Nobel ya, Pak Dodi ya. Nah, itu kenapa wanita gitu ya? Karena secara harafiah atau secara naturalinya wanita itu memang dipercaya mampu dalam pengelolaan finansial keluarga gitu. Biasanya juga kalau di dalam keluarga kan yang megang duit siapa? Ibu gitu kan ya. Ibunya, Menteri Keuangan siapa dalam keluarga itu ibu biasanya. Nah, di sini wanita dipercaya mampu dalam pengelolaan keuangan keluarga sehingga memang dan mereka punya secara tanggung jawab ke pengelolaan financial ini sangat penting ya, karena ini juga buat kesegahannya gitu ya. Jadi memang sasaran Esta Weekly ini pembiayaannya hanya 100% wanita ya, konsepnya yang tadi Pak Dodi sampaikan mengacu pada konsepnya Grameen Bank, betul. Nah, mungkin kita bicara angka ya Pak ya, supaya para sobat investor yang ada di sini itu bisa, anggaplah misalnya saya ingin mendanai, saya punya uang 4 juta di Esta Weekly gitu ya, ada pendanaan yang misalnya nominalnya 4 juta, kita pakai angka yang bulat aja. Kemudian saya sempat lihat juga, saya sempat download aplikasinya Esta Capital. Aplikasinya ya. Nomornya 40 minggu ya Pak ya, ada yang 40 minggu ya. Betul. Ya. Kita sebenarnya start dari 20 mingguan Pak Dodi. Ya, ada 20 mingguan sampai 40. Iya. Seperti itu. Nah, anggaplah tadi pakai contoh yang 4 juta tadi, 40 minggu. Iya, 40 minggu. Artinya setiap minggu saya akan dapat 4 juta dibagi 40. Betul ya Pak ya? Betul, plus bunganya. Bunganya, oke. Plus bunganya. Mungkin ini yang saya perlu garis bawahi kepada sobat investor sekalian. Kalau kita misalnya investasinya di deposito 4 juta juga, kita akan dapat pokoknya itu di akhir.
Benar ya Pak ya? Betul, betul. Pokok dan Bunganya bunga biasanya di akhir ya. iya benar. Bunganya mungkin bisa dibayarkan Ya, setiap bulan atau langsung di akhir, betul. tapi pokoknya itu kita. Pokoknya di akhir. Nah, kalau Iya, dengan betul. menggunakan FA Weekly atau sistemnya itu yang cicilan, artinya dengan Cicilan. saya makan 4 juta di awal, saya di minggu pertama akan dapat 100.000 plus bunga, minggu kedua juga akan dapat 100.000 plus bunga, dan seterusnya. Artinya yang saya dapatkan itu adalah modal yang dicicil tadi plus bunganya. Sehingga kalau yang saya tangkap, Betul. modal itu bisa kita putarkan kembali ya Pak ya? Sangat bisa, Pak. Sangat bisa. Ini Pak, Pak Dodi udah bocorin trik-triknya nih. Ya kan? Jadi proses compoundingnya itu justru Iya, itu karena sangat modalnya kita betul. dapatkan dan kita bisa putarkan kembali gitu ya. Kalau Putarkan kita punya kembali. Iya. kemudian kita Iya. mau tambahkan sisanya, kita bisa putarkan. Iya. Nah, itu proses compoundingnya di situ berarti ya Pak ya. Oke. Nah, eh, Pak Wawan mungkin bisa cerita Pak, Ya. kira-kira return-nya berapa Pak? Rate of return-nya Oke. untuk Esta Weekly ini berapa? Esta Weekly ya. Nah, Esta Weekly ini kita memberikan imbal hasil sampai dengan 15% Pak Dodi. Sampai dengan 15% per tahun ya. 15% per Oke. tahun. Dan ada plusnya lagi, tadi bicara apa namanya keunikan dari Esta Weekly ya tadi kita memberikan pembiayaan ini secara berkelompok Pak. Jadi Oh, tidak kita kelompokkan ya ibu-ibu ini kita berikan secara berkelompok ya sehingga nanti secara berkelompok ini memang kita juga memberikan pelatihan Pak. Jadi kita nggak hanya memberikan pembiayaan ini kasih uang gitu untuk usaha gitu enggak, tapi kita juga ada proses Pak di dalam penyalurannya ya penyaluran pembiayaan ini kita juga melakukan pelatihan. Makanya oke. dibuat per kelompok sehingga bisa diberikan kayak training gitu loh Pak, kayak financial training gitu ya. Jadi petugas-petugas kita yang di lapangan juga memberikan knowledge tersebut ya gitu. Nah, Esta Capital sendiri sebenarnya kan juga melalui penyelenggaraan ini kita juga bekerja sama dengan ekosistem ya Pak, dengan ekosistem yang ada itu kebetulan sister company kita juga Esta dan Aventura, mereka memiliki 200 cabang Pak nasional. Nah, sehingga kita memiliki tenaga-tenaga lapangan gitu ya yang bisa menjangkau kepada ibu-ibu mikro ini gitu loh. Jadi kita Oke. juga berikan mereka pelatihan gitu ya. Kita ajari cara mengelola keuangan yang baik buat keluarga ya. Jadi seperti itu. Nah, Oke. sehingga return yang bisa kita ambil kembali ke kita setiap minggu itu memang kita collect gitu ya, kita collect secara physically ke ibu-ibu tersebut. Oke. Dan start pendanaannya ada produk juga yang mulai dari 2 juta ya, Pak ya? Betul, kita start dari 2 jutaan plafonnya ya. Tenor itu mulai dari 20 mingguan ya, 20 sampai 40 minggu ya. Jadi variasinya banyak sekali dan produk Esta Weekly ini menurut saya untuk terutama untuk sobat-sobat investor ya yang baru pengen mencoba gitu ya peer-to-peer lending seperti apa. Nah, ini cocok banget karena return-nya kan tiap minggu sudah kembali gitu ya. Jadi bisa untuk dilihat di tracking ya seperti apa nanti resultnya Oke. pengembaliannya. Nah, yang kedua, Pak, tadi sudah bahas tentang Esta Weekly, kemudian yang kedua apa, Pak, produknya? Oke, nah yang untuk kedua kita juga ada Esta Mandi, Pak. Nah, Esta Mandi juga ini ada uniknya juga ya. Esta Mandi ini dari namanya kan pengembaliannya juga per bulan. Sama, Pak, pengembaliannya juga pokok dan bunga. Nah, cuma di Esta Mandi ini ada jaminan asetnya, Pak. I Jaminan see. aset. Iya, jadi mitigasi resikonya itu berupa jaminan aset, betul. Nah, asetnya ini, jaminan asetnya berupa BPKB kendaraan, Pak. Mostly sih banyak kan motor ya. Oke. BPKB motor jadinya nanti. Nah, Nah, ini juga lebih menyasarnya ke yang kecil menengah tadi, Pak. Yang tadi kalau kita bagi UMKM tadi, yang UM-nya ini ke weekly gitu ya, yang UKM-nya itu yang ke monthly, Pak. oke. Nah, untuk Mm. modalnya sistemnya juga sama ya, Pak ya? Start dari 2 juta juga atau lebih tinggi lagi atau seperti apa, Pak? Oke, untuk plafon di Esta Mandi itu kita start dari 4 jutaan, Pak. Karena kan memang mengikuti nilai dari value asetnya ya, Oke. motor. Tetapi di masa pandemi ini kita juga
memiliki mitigasi juga nih Pak. Ya, jadi loan to value yang kita berikan untuk pembiayaan Esta Manli itu kita nggak up to sampai 65% aja. Jadi ini juga memberikan kenyamanan buat para sobat-sobat investor ya, bahwa setiap produk kami itu memiliki mitigasi yang berlapis seperti itu. Oke, baik. Mm-mm. Nah, dua produk tadi sudah dijelaskan ya Pak ya, Esta Weekly dan Esta Monthly. Dan menurut Pak Wawan sendiri, kalau untuk pemula mau coba, bisa coba di Esta Weekly dulu ya Pak ya, karena startnya dari 2 juta dan tenornya 20 minggu ya Pak. Betul ya, tips dari saya bisa coba kalau misalnya budgetnya terbatas gitu ya, artinya bisa coba dari Esta Weekly dulu karena startnya kan dari 2 jutaan. Tetapi kalau memang ada budget yang lebih, kalau menurut saya coba dua-duanya. Coba Coba dua. dua-duanya. Jadi bisa melihat iya perbandingan perbedaannya seperti apa dari kedua produk ini seperti itu. Oke. Mm-mm. Ya, mungkin nanti bagi sobat investor yang mau bertanya, bisa silakan ya tuliskan di Oh question, iya, bisa di chat juga, bisa juga dituliskan di sini ya. Nanti kita akan bacakan. Nah, mungkin kita akan lanjut Pak sedikit Pak ke pilar yang ketiga. Jadi kalau menurut saya peer-to-peer ya. yang baik itu adalah peer-to-peer lending yang bisa meminimais resiko dari pendanaan. Dan kita Betul. biasanya, mungkin bisa correct me if I'm wrong ya Pak ya, kita biasanya ada Ya, diberikan indikator yang namanya TKB 90. Jadi tingkat oke. keberhasilan bayar 90, di mana memang setiap situs yang saya lihat yang sudah punya izin, itu selalu menampilkan TKB 90-nya seperti apa. Nah, kalau saya lihat di sini, TKB 90 dari Esta Capital adalah 98,95%. Nah, Sobat Ya, Investor bisa cek nih, di OJK sendiri dia memberikan statistik secara global ya Pak ya. Jadi, untuk keseluruhan ya. dari lending itu juga ada TKB 90-nya. Terakhir saya cek itu ada di 98,6%. Nah, artinya punyanya Esta Capital di atas rata-rata dari OJK. Nah, bisa enggak Pak kira-kira diceritakan bagaimana caranya si peer-to-peer lending Esta Capital bisa menjaga di atas, bahkan TKB 90-nya itu bisa di atas punyanya OJK. Meskipun memang fluktuatif ya Pak ya, tiap bulan kan bisa naik, bisa turun. Tapi kalau saya lihat trennya ya kurang lebih sama atau di atasnya OJK. Nah, tipsnya apa, Pak? Karena kan kadang-kadang investor ada mungkin ngelihat returnnya tinggi, tapi ya setidaknya harus tahu juga dong gimana caranya peer-to-peer lending tadi itu bisa memitigasi resiko. Mungkin bisa diceritakan, Pak, Oke. apa risikonya? Oke. Nah, bicara ini tentunya berhubungan erat dengan mitigasi resiko tadi yang Pak Dodi sebutkan ya, dari TKB itu ya. Nah, TKB itu sendiri sebenarnya angka yang memang artinya real. Kita tampilkan di website kita, bisa dicek ya secara berkala. Itu semua hitungan-hitungan itu memang sudah, artinya sudah dilaporkan juga dengan OJK ya. Jadi angka-angka itu bukan kita bikin-bikin sendiri seperti itu ya Pak Dodi. Nah, terus bicara tadi menyambung ke mitigasi resiko, apa sih kok TKB-nya Esta bisa tinggi gitu ya di atas rata-ratanya OJK? Ya karena kita juga menerapkan mitigasi resiko yang berlapis ya. Jadi seperti tadi Esta Weekly ya, kita memiliki BPK kita memiliki jaminan aset. Selain itu juga kita mempunyai plafon atau LTV yang kita jaga seperti itu. Terus tim collection kita yang di lapangan juga selalu aktif gitu ya dalam mengelola itu. Nah, dari sisi Esta, kalau untuk di Esta Weekly-nya gitu ya, mitigasi risiko kita juga yang tadi yang saya katakan gitu ya, kita menyalurkan pembiayaan ini kan secara berkelompok. Ya, secara berkelompok. Jadi ada sistem yang namanya tanggung renteng, di mana jika salah satu dari kelompok ibu-ibu itu misalnya tidak bisa melakukan cicilannya gitu, nanti akan ditanggung sama teman-teman satu kelompoknya seperti itu. Nah, itu sistem tanggung renteng. Terus kita juga di Esta Weekly itu yang menarik, kita juga diproteksi dengan Esta Proteksi ya. Itu adalah sebuah layanan asuransi kredit, Pak. Asuransi kredit. Nah, ini asuransi kredit, betul, asuransi kredit di mana jikalau borrower kita gagal bayar gitu ya, nanti sobat-sobat investor nggak perlu khawatir, kita bisa klaim asuransi
seperti Oke. itu. Nah, sehingga hal-hal seperti ini yang membantu apa istilahnya TKB kita yang 90 itu tetap konsisten baik gitu loh. Karena kita selalu jagain gitu. Jagain dana-dana dari teman-teman apa sobat-sobat investor juga gitu sebagai lender kami gitu, Pak. Oke. Dan sekalian ini saya juga membacakan satu pertanyaan ya Pak ya. Tadi ada soalnya ada kaitannya Boleh, ini boleh, dari Pak. Pak Raditya Dharma, bagaimana caranya peer-to-peer lending itu menentukan bunga. Ini saya baca saya. Dengar. Terus kemudian bagaimana caranya melakukan penagihan kepada kreditur, apa saja risk manajemennya yang dilakukan oleh perusahaan untuk kemungkinan gagal bayarnya untuk bisa memitigasi gagal bayar. Nah, tadi saya bisa simpulkan sedikit tadi apa yang dikatakan oleh Pak Wawan untuk pertanyaan yang ketiga tadi ya. Jadi ada sistem tanggung Ya, renteng. Jadi tanggung renteng itu kan diadopsi dari Grameen Bank ya Pak ya. Artinya satu kelompok ini betul. bersama-sama Satu kalau kelompok. bisa menjaga satu sama yang lainnya. Jadi ketika ada yang gagal Iya, bayar minggu ini tidak bisa bayar ya ditanggung duluan. Tapi di samping itu duluan. juga ada yang namanya kerjasama dengan asuransi. Boleh dikasih tahu enggak Pak asuransinya itu dengan siapa Pak kerjasamanya? Oke, oke. Untuk saat ini Esta Capital bekerja sama dengan Sinarmas Insurtech, Pak. Ya, Oke, Sinarmas ya, Insurtech ya. ya, Besar juga ya ya itu ya. Insurtech. Betul. Jadi kita juga tidak mengelola asuransi ini kan juga sesuatu hal yang artinya kita perlu menjaga, sama-sama menjaga gitu ya, sama-sama menjaga. Makanya kita juga bekerja sama dengan istilahnya third party gitu ya, perusahaan yang sudah terkemuka, asuransi yang terkemuka seperti itu Pak Dodi. Oke, dan yang ketiga tadi sempat dikatakan kalau juga ada jaminan BPKB ya kurang lebih ya Pak ya kendaraan. Ya, iya, Oke. BPKB betul. Nah, ini jawaban yang pertanyaan ketiga dari para Ditya Dharma ya Pak ya. Mungkin yang pertama Pak, cara peer-to-peer lending menentukan interest rate. Mungkin Oke, kaitannya dengan nah kredit ya, scoring kali Pak. betul. Pinjaman Nah ini betul. dapat dapat kredit scoring tinggi dan bunga yang mungkin sedikit lebih rendah ya karena lebih aman. Mungkin bisa Nah, dikatakan sedikit Pak. lebih ya. Oke, nah ini yang menarik yang saya mau ceritakan mengenai Esta Capital ya. Kami juga memiliki satu istilahnya ukuran, satu measurement, yaitu credit scoring ya. Mungkin kan apa sobat-sobat investor kenal ya, atau kita sebut rating ya, kadang-kadang credit scoring atau rating. Nah, bagaimana kita cara menentukan interest rate itu? Betul, salah satunya melalui credit scoring ini. Apa sih sebenarnya yang kita nilai dari credit scoring ini kan gitu? Nah, yang kita nilai dari credit scoring ini itu adalah banyak hal ya dari profil dari si borrowernya sendiri ya. Satu tentunya dari lamanya usaha. Karena ini kita sifatnya produktif, kita pengen tahu dia usahanya apa, sudah lakukan berapa lama seperti itu ya, usahanya berapa lama. Yang kedua, kepemilikan juga dari tempat usaha maupun kepemilikan dari rumahnya. Apakah dia ngontrak, apakah dia sewa, ya, apa dia tinggal di keluarga, di tempat saudara, atau itu milik dia sendiri. Sudah berapa lama dia tinggal di sana, gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini, historical dari profil dari si borrower itu menjadi tolak ukur penilaian kita. Ya, kita memiliki ya aturan cara menghitungnya, gitu ya. Kita memiliki cara menghitungnya dan kita itu berikan dalam bentuk nanti rating seperti itu. Ya, nah yang menarik lagi adalah ini kita juga menilai seperti misalnya apakah dia pernah meminjam sebelumnya. Jadi ini Oke. sifatnya pengulangan pinjaman, ya kan? Bagaimana status historical dari pembayaran angsuran dia, apakah lancar, apakah selalu memenuhi pembayaran yang full seperti itu. Nah itu menjadi scoring kita juga. Nah sehingga ketika kita tentukan itu akan dapat ratingnya gitu loh. Nah, untuk di Esta Capital juga menarik nih, dari sisi rating, Esta Weekly itu kita hanya memasarkan gitu ya, yang dari rating A sampai C aja Pak Dodi. Oke. Ya, C ya, ya. aja, ya di Esta Monthly kita hanya A dan B saja. Jadi Oke. ini salah satu bentuk juga cara kami di SK Capital memberikan apa namanya penawaran kepada sobat-sobat investor itu kita udah jagain juga gitu dari scoring ratingnya aja kita sudah pilih-pilih lagi itu selektif gitu loh.
Berarti ada kemungkinan juga ketika ada borrower yang mengajukan aplikasi meminjam di Esta Capital bisa ditolak juga ya Pak ya kalau tidak memenuhi standar ya. Eh, bisa ya, tetapi seperti mungkin yang sedikit saya jelaskan di awal ya Pak Dodi ya, bahwa di Esta Capital kan kita hanya memberikan artinya services untuk lender gitu ya. Standar, Nah oke. untuk borrowernya sendiri sebenarnya kita sudah bekerja sama dengan ekosistem yang tadi saya bilang, Oke. ada our sister company juga dan mereka juga sudah OJK ya. Jadi mereka yang menyalurkan pembiayaan. Sehingga bentuk-bentuk seperti ini kenapa kita istilahnya ambil produk pembiayaan dari ekosistem yang ada, kita mau bekerja sama instead of kita yang mencari borrower sendiri. Nah ini juga bentuk-bentuk dari biar Esta Capital itu pengennya fokus Pak, gitu. Kita fokus hanya memberikan pelayanan kepada lender-lender aja gitu. Jadi untuk borrower-borrowernya sendiri kan juga punya aturan main dan kriteria yang berbeda ya dalam artinya tadi memberikan pembiayaan itu ya. Ya kalau Betul. bicara tolak bisa ditolak atau diterima ya tentunya balik lagi ke persyaratannya Pak. Itu selama dia memenuhi ya bisa diterima, tapi kalau enggak ya kita Tidak, ya, tolak tidak. seperti itu. Ya, Iya. karena kenapa kok saya tanya seperti ini, Pak? Karena saya sempat membaca histori peer-to-peer lending itu di US. Jadi di 2017 Oh, itu, oke. sebelum saya Hmm. memutuskan untuk investasi di peer-to-peer lending, ternyata di US sudah ada peer-to-peer lending sejak beberapa tahun sebelumnya. Nah, memang ada beberapa kasus di mana ada pinjaman-pinjaman yang buruk, itu tetap disalurkan. Nah, makanya ini juga yang mungkin ada beberapa sobat investor yang merasa cara untuk memfilter borrower ini penting juga bagi kita. Jadi Betul, tidak betul. tidak meskipun memang apa namanya dikasih C, tapi ya bukan berarti kan C ini kan pasti gagal bayarnya kan bukan ya Pak ya. Pasti memang dari awal sudah diseleksi betul-betul ya kurang lebih. Betul. Seperti itu. Oke. Jadi memang masalah rating ABC ini yang Pak Todi tadi jelaskan bukan berarti C itu pasti gagal bayar gitu ya, terus yang A pasti berhasil bayar, enggak gitu ya. Itu hanya sebuah membantu kita ya memberikan katakanlah kategori terhadap Oke. profil-profil borrower ini gitu. Karena kan tidak semua malah malah kalau tidak ada rating malah yang dikhawatirkan yang seperti Pak Dodi tadi Betul. bicarakan ya seperti di Amerika ya sudah tahu gagal masih disalurkan juga, ini lebih berbahaya malah karena nggak ada scoringnya, kita nggak bisa menilai karena menyamaratakan semua borrower kan gitu. Mungkin bisa dijelaskan sekilas Pak untuk pertanyaan kedua ini Pak dari Pak Raditya Dharma Ya, proses debt collecting-nya Pak. ya, Sekilas saja mungkin debt collecting-nya oke, dari Pak seperti oke. apa Nah, kira-kira? bicara collecting tadi seperti yang saya bilang, eh, Ya. halo, ya, borrower-borrower Ya. kami gitu ya. Tadi kan kita bekerja sama dengan ekosistem yang sudah ada ya. Jadi dalam hal penagihan dan segala artinya collection itu kita memang sifatnya seperti pelatihan, Pak. Jadi nanti di cabang-cabang kami itu yang ada tim collectionnya. Dan untuk yang di Esta Weekly karena nanti targetnya juga ibu-ibu, ya collection kita juga wanita, Pak. Jadi Oh iya. wanita. Iya, jadi sifatnya mereka datang gitu ya, berkelompok, mereka memberikan penyuluhan dan mereka istilahnya ada sharing imbal hasil gitu ya setiap minggunya. Seperti itu. Jadi sifat collectionnya bukan collection yang memang ini kayak door to door gitu ya, tetap mendatangi gitu ya ke ibu-ibu ini gitu. Tetapi dalam prosesnya sendiri tentunya dengan protokol kesehatan juga ya sekarang ya. Jadi memang sifatnya kita samperin ibu-ibu ini juga untuk apa namanya memberikan pelatihan-pelatihan juga ya, menanyakan progres-progres dari usahanya dia karena kan memang sifatnya pembiayaan ini kan untuk biaya modal usaha mereka seperti itu. Oke. Ya Pak, mungkin kita lanjutkan sedikit ya Pak ya sebelum kita Boleh, lihat boleh. lagi pertanyaan lain. Jadi silakan sobat investor sekalian bisa juga tuliskan di question box karena beberapa di sini ada juga yang terlewat ke atas ya. Jadi saya harus scroll untuk Ya. lihat. Nah kalau mau bisa dituliskan. Pak mungkin mau menyambung sedikit Pak. Jadi tadi kan kita sudah bicara 3 pilar ya, yang izin resmi OJK, kemudian pendanaan yang Ya. disalurkan, UKB 90 tadi sudah dijelaskan. Dari pendanaan yang disalurkan tadi sudah dijelaskan produknya ada extra weekly, extra monthly.
Nah, mungkin ada dua Pak yang Dana terakhir Pak. eksternal. Menurut saya itu adalah backup dari perusahaan yang mendanai peer-to-peer lending ini. Tadi Bapak sudah menjelaskan ya, ada partner sister company ya Pak ya. Dan mungkin yang Ya, terakhir itu adalah background dari tim Pak. Nah, siapa saja yang mengeksekusinya? Kalau ya, ya, Pak ya. Wan Oke. kan di bagian head of marketingnya ya. Nah, kira-kira Ya, pengalaman dari tim dalam mengeksekusi bisnis ini seperti apa sih? Mungkin bisa diceritakan sekilas saja Pak. Apakah memang ada background di bagian pembiayaan sebelumnya atau seperti apa? betul. Wah, ini thank you banget nih Pak Dodi. Ya, sedikit menjelaskan mungkin sejarahnya dari Esta Capital ya. Esta Capital ini kan dibentuk atau dibangun dari sebuah korporasi gitu ya, Esta Corporation gitu ya, di mana shareholder kami itu memang memiliki pengalaman di industri pembiayaan di Indonesia sudah lebih dari 30-40 tahun ya. Jadi ketika membangun Esta Corporation ini, memang background kami nggak muncul tiba-tiba, ada Esta Capital gitu ya, enggak. Tetapi memang backgroundnya shareholder kami ini memang berpengalaman di bidang pembiayaan, terus membangun Esta Corporation ini, kita memang fokus sekali di finansial gitu loh Pak. Ya, salah satunya ya memang yang tadi saya bilang our sister company juga dan our partner juga gitu ya di Esta Capital tuh ada Esta Dana Ventura Pak, di mana mereka memang hanya fokus untuk ke pembiayaan mikro dan UMKM seperti itu. Ya juga kita juga ada Bank BPR Pak, kita juga memiliki di grup kita ada Bank BPR, kita juga sudah ada yang Go Public juga Pak, sudah TBK seperti Oke. itu. Ada yang TBK Iya, Pak? iya. Sudah, ya sudah ada Pak. Jadi memang grup kami ya sebenarnya grup Esta ini backgroundnya memang financial Pak, gitu loh, memang financial sekali. Mm-mm. Oke, menarik. Jadi 5 pilar tadi sudah komplit ya dijelaskan ya, izin resmi, pendanaan, TKB, background perusahaan yang mendanai, peer-to-peer, dan juga background dari tim. Nah, kita akan coba Ya, bacakan pertanyaan dari para sobat investor. Saya akan coba baca question box. Nah, ini ada pertanyaan dari Chris Natalia 24. Maaf, saya mau bertanya, jika mau menjadi investor peer-to-peer lending di Esta, ini caranya gimana? Nah, mungkin bisa dijelaskan. oke, oke, oke. Nah, untuk tadi seperti yang saya jelaskan di awal, kita sudah punya website, kita sudah punya aplikasi. Buat teman sobat-sobat investor gampang banget, mudah banget gitu ya, langsung aja download ya atau kunjungi website kami, itu bisa langsung registrasi. Ya, Oke. bisa langsung download di Google Play Store ada, sudah di App Store iOS juga sudah ada. Tinggal ketik aja Esta Capital, dapat terus langsung download, langsung registrasi. Proses registrasinya sendiri tidak lama ya, karena semuanya udah sifatnya kita digitalize gitu ya. Tanda tangan pun kita digital sign. Seperti itu. Jadi semua proses registrasinya cepat sekali gitu ya, hanya butuh KTP NPWP bisa langsung registrasi. Nah, saran dari saya segera download registrasi ya untuk bisa masuk ke dalam aplikasi kita, masuk ke dalam akunnya Esta Capital untuk bisa melihat marketplace ya. Jadi semudah belanja online lah zaman sekarang ya Pak Dodi ya. Semudah belanja online, tinggal klik aja, itu mudah sekali. Ya, jadi saran saya segera download. Nah, jangan lupa nanti juga waktu registrasi itu ada kode referral ya Pak Dedi ya. Ya, ya. Pak Dodi, iya, Kode referral dari saya Dodi P. Jadi iya, DODDYP. DDYP ya. DODDYP, Dodi P. Iya, Oke. jangan lupa nanti waktu registrasi masukkan kode referral tersebut dan nanti sobat-sobat investor itu berhak atas voucher sebesar 50.000 dari Esta Capital. Oke, Eh, berarti ada cashback ya Pak ya untuk ada pendanaan. cashback dan bisa langsung digunakan di pendanaan pertama sobat-sobat investor juga gitu. Jadi Oke, bisa langsung dimanfaatkan promo menarik ini nih. ya. Jadi bagi sobat investor yang Iya, memang mau mencoba alternatif investasi peer-to-peer lending, khususnya di bagian mikro ya Pak ya, pendanaan mikro, ada 2 produk tadi, Esta Weekly, Esta Monthly, bisa download aplikasinya, dan untuk pendaftarannya bisa masukkan kode referral DODIP, DODDYP. Oke, Dodip kalau dibaca keseluruhan. Nah,
Saya juga mau coba bacakan Pak pertanyaan mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak ya dari teman-teman yang ada di Boleh, sini. Pak Dodi. Ya. Di sini ada yang nanya ini Pak. Ini rasanya banyak yang tanya tentang resiko ya Pak ya, karena mungkin bisa jadi ada Betul, betul. pengalaman Oke. Pak di peer-to-peer lending pada saat pandemi kan banyak peer-to-peer yang gagal bayar nih, makanya Ya, ya, pertanyaannya ya. lebih ke arah yang gagal bayar kalau saya lihat di sini. Nah ini dari Rizky Rahmi, sebentar, Rizky Rahmi 29 saya pin pertanyaannya. Em, nah ini pertanyaannya adalah dari pengalaman gagal bayar, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya gagal bayar peminjam? Nah, kenapa sih peminjam tuh bisa Oke. sampai gagal bayar kalau di Esta Kapital kasusnya? Oke. Dalam case by case gagal bayar itu ya pastinya ada ya gitu ya, ada tentunya. Tetapi kalau bicara penyebabnya apa, ya satu memang usaha kadang-kadang gini. Kemarin kondisi COVID ya gitu ya, kondisi pandemi tahun lalu lah ya, tahun lalu. Ketika Iya, Halo Pak. iya, Ya, iya. kondisi COVID pandemi gitu ya. Nah, ketika itu banyak usaha-usaha mikro sebenarnya yang memang terimbas seperti itu ya. Ya itu memang kita nggak bisa mungkiri itu istilahnya di mana kejadian ini memberikan impact yang cukup besar juga kepada apa pengusaha-pengusaha UMKM gitu. Nah, Mm-mm. itu satu hal. Dalam artinya dalam usahanya mereka ya misalnya saya pernah Ada ketemukan uh, uh, borrower yang dia jualan di sekolah, kantin sekolah. Nah, ketika Oke. masa pandemi tutup gitu ya, masa pandemi tutup kan dia juga bingung ya mau jualan di mana karena memang istilahnya lapaknya atau tempat usahanya di sekolah gitu ya, sedangkan kan Mm-mm. sekolahnya tutup. Nah, akhirnya apa yang dilakukan gitu ya dalam proses pelatihan dan itu ketika kita bertemu gitu ya dengan pelatihan dengan tim Esta dan Aventuranya di lapangan ya akhirnya diberikan saran-saran gitu loh. Ibu jangan jualan di sekolahan aja, coba cari perkantoran. Akhirnya dia coba gitu loh ya. Dia mulai berjualan di perkantoran gitu ya. Dan itu akhirnya ya ada impact gitu ya. Yang tadinya dia nggak jualan, akhirnya dia mulai bergerak lagi gitu ya, berjualan lagi gitu. Akhirnya dia bisa dapatkan jualan di perkantoran. Nah, kalau bicara faktor gagal bayar ya banyak sih, tergantung sebenarnya balik lagi ke borrowernya juga ya, bagaimana mereka menyikapi kondisi gitu ya. Ya, memang kondisi nggak bisa disalahkan 100% selalu ya, karena kan itu kan impact-nya kepada semua orang. Tetapi eh, faktor yang bisa terjadi ya itu, karena memang mikro itu kan boleh dibilang mereka itu dalam usaha sebenarnya mereka itu bukannya tidak mau itu yang perlu kita makanya banyak kisah-kisah sebenarnya pengusaha-pengusaha mikro ini mereka itu sebenarnya mau gitu menjalankan usahanya cuman selalu kendalanya modal gitu kan ya. Jadi Oke, kalau betul. bicara gagal kalau gagal bayar itu ya kalau di mikro ya itu tetapi justru dengan kekuatan kelompok yang kita bentuk seperti itu ya Pak Dodi ya itu juga membantu saling menguatkan di antara ibu-ibu itu karena mereka kan bertanggung jawab secara kumulatif ya gitu jadi Oke, mereka saling juga leverage saling tadi ya Pak saling ya. membantu. Mm-mm, mm-mm. Oke. Oke Pak, ini satu pertanyaan lagi Pak, karena waktunya masih cukup, mungkin bisa dijelaskan Ya, sedikit Pak. Peer-to-peer lending ini kan ada dua. Yang satu itu kan ya, produktif. Nah, yang satu ya, ini kan konsumtif Pak. Kalau produktif tadi kan ya, seperti yang Pak Wawan katakan, disalurkan ke UMKM ya. Dan ya, rata-rata peer-to-peer lending produktif juga memang salurkannya ke modal usaha. Nah, kalau konsumtif ya, kan untuk consumer lending. Misalnya kalau kita mau ya, beli sesuatu di marketplace, kita nyicil, dipinjamkan. Nah, apa sih Pak betul. benefit lain dari kita ini? Kenapa kok kita harus memilih peer-to-peer lending produktif gitu ya? Kalau seandainya sama-sama return-nya sama-sama tingginya, rate-nya sama kurang lebih sama, tapi kenapa kok kita itu harus lebih memilih peer-to-peer lending produktif dibandingkan konsumtif?
Nah, bisa nggak Pak dibantu? Ada nggak impact lainnya Pak ketika kita mendanai peer-to-peer lending produktif ini? Oke, nah seperti yang tadi saya ceritakan juga ya, mungkin bedanya produktif dan konsumtif yang tadi Pak Dodi udah jelaskan clear banget gitu ya bahwa memang pendanaan untuk yang produktif itu kan kita tahu ya, kita danai ke siapa seperti itu ya, bahwa dia untuk usaha seperti itu ya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya. Nah, yang membedakan itu adalah secara tujuan dari pembiayaan tersebut gitu ya. Kalau yang mungkin konsumtif kan untuk konsumsi pribadi gitu ya, Ya, mau ya. dipakai beli produk atau mau dibelanjain hal yang lain itu kan tergantung ya Pak Dodi ya. Tetapi kalau yang produktif itu jelas untuk usaha gitu ya, Oke. untuk modal usaha ya. Nah, yang kedua itu tadi yang saya bilang juga, karena dengan kita memberikan fokus kepada UMKM ini sebenarnya mereka gitu ya, kita juga sebenarnya berdampak sosial, Pak. Berdampak Oke, social impact. sosial, Ada impact social secara impact, sosial. iya. Karena yang tadi saya ceritakan di awal bahwa mereka ini adalah banyak di sektor-sektor yang bankable. Mau pinjem Oke. kemana lagi gitu loh. Nah, kalau bicara itu memang ada beberapa cerita nih Pak. Boleh saya sharing nggak cerita Boleh, boleh beberapa Pak. borrower Boleh. yang saya nih, ya biar Mm-mm. lebih dapet gitu ya ininya dari cerita. Nah, contoh ya, saya punya cerita borrower kita itu Ibu Hat, sebentar, namanya itu Ibu Hati Asih. Ibu Hati Mm. Asih, Ibu Hati Asih ini menarik gitu ya. Dia awalnya pembantu rumah tangga, Pak, asisten rumah tangga, dia kena pecat. Oke. Nah, dia kena pecat, lalu dia bingung kan ya, dia nggak punya pekerjaan. Sampai suatu hari pun anaknya mau makan aja nggak punya beras, Pak. Mau Hmm. makan nggak punya beras. Ya, mau makan nggak punya beras, anaknya mau bayar uang sekolah, dia nggak punya uang. Ya, dia Oke. pinjam tetangga, udah nggak ada yang mau minjemin. Akhirnya dia bingung gitu loh, dari mana. Padahal dia sendiri pengen berusaha untuk apa, mengangkat ekonomi keluarganya gitu. Lalu dia lewat dari tetangganya kebetulan ada yang perkumpulan ibu-ibu itu, akhirnya dia ikut Pak. Dia mendaftarkan diri ke ESTA, dia ikut, ya lalu dari situ dia dapat tuh permodalan. Mulailah dia berjualan keliling Pak. Sampai Oke. di satu titik di mana dia udah punya warung sendiri, terus dia jadi agen cireng. Jadi Oke. akhirnya dia nggak perlu pergi-pergi lagi kan, dia sudah jadi agen gitu ya. Dia agen cireng, dia sudah berkembang, akhirnya dia bangga. Ya karena ketekunannya dia juga, kedisiplinannya juga ya. Pada saat itu pas banget dia memang selalu ikut ya perkumpulan kelompok ibu-ibu itu, dia selalu ikut gitu ya. Dia bayarnya lancar seperti itu ya, dia angsurannya lancar. Akhirnya dia pada saat itu kita punya reward dan dia terpilih Pak, dia dapat umroh dari ESTA Pak. Dia Hmm. bangga sekali, dia bangga sekali. Jadi kalau dengar-dengar kisah-kisah seperti ini sebenarnya banyak. Jadi kisah-kisah yang artinya eh, ibu-ibu ini sebenarnya bukannya nggak mau bekerja, tetapi mereka terbentur lagi ke permodalan. Ada satu Betul. lagi yang menarik Pak, singkat cerita, namanya Ibu Marina. Ya, Ibu Marina ini dia punya 4 anak, dia single parent Pak. Pak Oke. Rodi, dia single parent. Jadi dia single parent, dia usahanya catering. Start awalnya cuma 1 juta Pak. Dia cuma punya modal 1 jutaan, dia cuma bisa supply 2 tempat. Hanya 2 yayasan gitu ya. Jadi dia punya customer 2 gitu ya. Modal cuma 1 jutaan. Tapi setelah kita berikan permodalan dan dia giat, dia usahakan, akhirnya apa yang terjadi Pak? 4 anaknya itu bisa dia kuliah tahun 2019 kalau nggak salah. Dia sudah melayani 14 tempat Pak. Dia punya 14 customer. Dan ketika kita ketemu mereka dan kita bertanya, Ibu bangga nggak gitu ya? Kita bertanya dari pride, self pride-nya dia ya, apakah ibu bangga gitu dengan kondisi ibu sekarang gitu ya, Bu Marina. Yang dia bilang apa? Saya sangat bangga gitu ya dengan saya berterima kasih sama Esta dan saya sangat bangga gitu ya. Saya udah dibantu Esta. Uh, apa yang membuat ibu bangga gitu ya?
saya bangga karena saya bisa memberikan, dia bilang, apa yang belum tentu keluarga utuh, artinya punya suami dan istri, punya bapak dan ibu gitu ya, yang bisa berikan. Wah, di situ touching sekali ya gitu ya, bahwa seorang ibu yang mau berjuang untuk 4 anaknya gitu ya, sampai lulus kuliah semua, dia bisa hanya modal dari 1 jutaan. Jadi menurut saya kisah-kisah kayak gini banyak Pak. Dan ini Oke. memang yang membuat mungkin eh, pendanaan di Esta Capital mungkin berbeda ya, karena yang tadi saya bilang berdampak sosial ya, karena memang buat kita ya, kita kembangkan dana ya, buat sobat-sobat investor bisa kembangkan dana di Esta Capital, tetapi dana ini bisa memberikan impact yang begitu dahsyat kepada keluarga-keluarga mikro Indonesia gitu ya, di mana mereka jadi bisa tumbuh dan berkembang karena mereka memang bukannya mereka nggak mau berusaha, tetapi balik lagi Pak, semua itu kadang-kadang kan usaha itu kan modal katanya kan, ya kalau nggak ada modal ya itu kesulitannya di situ Pak. Jadi Oke. memang ya, itulah dampak sosial yang bisa mungkin sobat-sobat investor juga bisa nanti membantu ya pegiat-pegiat usaha UMKM di Indonesia. Oke. Ini berarti sekaligus penutup ya Pak ya, pertanyaan dari sobat investor. Terima kasih bagi yang sudah bertanya, dan ada beberapa juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang belum kita bisa bahas. Nanti bisa tanyakan ke saya atau bisa DM juga ke Esta Capital ya Pak ya. Betul, nah makanya saya ajak gitu ya sobat-sobat investor untuk bisa langsung visit ke website kita, itu ada direct WhatsApp ya, bisa langsung ke customer care kita, nanti akan dibantu gitu ya, akan dibantu, bisa tanyakan di sana, atau juga bisa langsung registrasi ya, langsung download aplikasinya, langsung registrasi ya, bisa melalui web atau melalui app tadi ya. Langsung registrasi. Nanti di dalamnya udah bisa lihat itu ada marketplace, informasinya sudah sangat transparan sekali ya. Jadi fitur-fitur yang kita ada di dalam akunnya kita gitu ya, di apps dan webs itu bisa lihat gitu ya, dari portfolio pengembalian pendanaannya seperti apa, nanti bisa dilihat performanya ya. Jadi memang sudah ada laporan-laporannya juga Pak Oke. di apps-nya kami gitu. Iya, jadi ya segeralah registrasi, segeralah download gitu ya. Nanti bisa dilihat di dalam aplikasinya Esta seperti apa. Oke. Dan saya juga akan menyimpulkan ya Pak ya. Jadi dari penjelasan Pak Wawan tadi, kita bisa tahu Esta Capital ini adalah salah satu alternatif investasi bagi sobat investor yang mau untuk berinvestasi. Dan silakan bagi yang ingin mendaftar, bisa mendaftar pakai kode referral, saya sudah pin di komen, DODIP, dan nantinya akan mendapatkan Ya, cashback sebesar 50.000 ya untuk pendanaan pertama. Betul ya Pak ya? Oke, betul Pak Pak. Wawan, mungkin ada satu kalimat terakhir, Pak, penutup mungkin dari Esta Capital. Oke, sesuai dengan tagline-nya Esta Capital ya, Esta Capital selalu hasilkan lebih ya, lebih buat sobat-sobat investor, lebih juga buat pengusaha-pengusaha UMKM Indonesia. Oke, terima kasih banyak Pak Wawan atas waktunya. Tidak terasa ini sudah 1 jam lebih kita berbicara di IG Live kali ini. Dan bagi sobat investor yang mungkin baru masuk ya, nanti saya akan save videonya agar nanti bisa diputar-putar kembali pembicaraan percakapan kita, biar bisa tahu juga Esta Capital seperti apa lebih jelasnya, atau mungkin juga bisa langsung DM ke Esta Capital ya, atau kunjungi websitenya ya. Nah, bagi yang mau Betul. mendaftar, silakan juga pakai kode referral DODIPay untuk mendapatkan cashback sebesar Rp50.000. Mungkin itu Pak, kira-kira ya pembicaraan kita. Semoga 1 jam ini bisa berguna bagi teman-teman yang ingin mencari alternatif investasi yang lainnya. Kalau Betul. gitu, saya ucapkan selamat malam Pak Wawan, dan terima kasih Selamat sudah bisa malam Pak Dodi. hadir untuk di sini. Terima kasih Sehat-sehat ya Pak sobat-sobat ya. investor semua. Ya, Ya, terima terima kasih. kasih semua sobat investor. Semoga sehat-sehat semua ya. Bye.